Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 IPA dan IPS, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi dari pemasaran produk kerajinan. Kita simak dulu ya PowerPoint-nya. Ibu akan share screen dulu. Nah, untuk materi ini sudah dikirim melalui LMS, jadi kalian bisa baca kembali. Dan videonya juga bisa kalian tonton kembali jika kalian lupa materinya, atau bisa baca-baca lagi di buku PKWU ya yang sudah dikirimkan ke kalian masing-masing. Jadi pemasaran produk kerajinan. Itu memasarkan produk kerajinan, apa sih pemasaran? Terus apa sih tujuannya? Manfaatnya apa sih untuk seorang wirausaha gitu ya. Nah, di sini kompetensi dasarnya di 3.10 memahami strategi pemasaran produk kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal secara langsung. Kemudian 4.10 yaitu memasarkan produk kerajinan dengan inspirasi atau objek budaya lokal secara langsung. Tujuan pembelajarannya. Bu, untuk apa sih kita belajar? Nah, di sini telah diketahui ya. Jadi setelah kegiatan ini diharapkan kalian dapat menjelaskan mengetahui pengertian fungsi, tugas, dan pemasaran. Kemudian menjelaskan apa itu pemasaran langsung, jenis-jenis pemasaran langsung, serta menjelaskan manfaat pada pemasaran langsung. Ini ya. Selanjutnya, materi pembelajaran kali ini tadi sudah disinggung ya tujuan pembelajarannya, berarti materinya apa saja, yaitu pengertian fungsi dan tugas pemasaran, kemudian pemasaran langsung atau direct marketing, pemasaran langsung jenis-jenisnya, terus manfaat pemasaran langsung, serta strategi pemasaran langsung. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan tugas pemasaran terlebih dahulu. Untuk pengertian pemasaran, pemasaran ini mungkin kalian sudah sering melihat ya, dan sering melakukan, mungkin ada orang tuanya jualan atau kalian juga jualan. Jadi pemasaran ini bagaimana si produknya itu sampai kepada pelanggannya. Terus bagaimana produk kita itu bisa dikenal oleh orang-orang. Jadi menurut Kotler, pengertian pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu kepada pihak lain. Tadi Bu udah bahas ya, kita mau memasarkan produk kita biar kita dapat untung. Berarti ngejual barang. Atau misalkan menjual jasa kita. Misalkan antar jemput. Kayak gitu ya. Nah, itu berarti masuk juga ke pemasaran. Nah, di sini ada yang namanya fungsi pemasaran. Jadi ada dua, ada fungsi pertukaran. Yang ini. Kemudian ada fungsi perantara. Kalau fungsi pertukaran ini, dia itu menyampaikan si barangnya itu bisa ditukar melalui uang atau dengan produk lagi. Misalkan Ibu punya baju banyak, mau ditukar dengan uang. Itu fungsi pemasarannya. Dibalikin lagi dengan uang. Ada fungsi perantara. Si produk fisiknya itu diberikan kepada pelanggan langsung melalui delivery, pengiriman, pengangkutan. Ini fungsi pemasaran ya. Selanjutnya, tadi udah dibahas juga sebelumnya, Ibu udah ngejelasin tujuan pemasaran. Tadi ada pengertian, kemudian apa itu fungsinya. Selanjutnya adalah tujuan pemasaran. Memperkenalkan produknya itu ke banyak orang ya. Kemudian mencapai target penjualan, memastikan kepuasan pelanggan, membuat strategi lanjutan, bekerja sama dengan mitra, membuat rekapitulasi penjualan. Jadi tujuan pemasaran itu pasti memperkenalkan produknya dia.
Bu, kalau misalnya produknya sudah terkenal, apakah dia tetap memperkenalkan produknya? Ya, tetap. Contohnya apa? Seperti iklan di televisi, dia kan tentu saja melakukan pemasaran atau menggunakan pemasaran langsung yang ke tatap muka langsung. Nah, itu bisa juga masuk ke dalam tujuan pemasaran. Jadi harus mencapai target penjualan. Itu ya, dari tujuan-tujuan pemasaran. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis dari pemasaran langsung. Sebelum ke situ, kalian harus tahu dulu pemasaran langsung itu apa sih? Yaitu direct marketing. Itu pemasaran secara langsung, namanya juga langsung ya. Nah, menurut Suyanto, pengertian pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang memakai saluran langsung untuk mencapai konsumen dan menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen tanpa adanya perantara untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Contohnya, misalkan nih, Ibu mau jualan baju ya, produk kerajinan dari bahan wol misalkan. Nah, Ibu mau menjualnya, dan Ibu datang langsung ke orangnya. Jadi ngasih tahu, oh ini produk kita. Terus bahannya seperti apa. Orang-orang jadi tahu, oh ini bahannya seperti ini, oh fungsinya untuk ini. Jadi lebih langsung kepada konsumennya, tanpa melalui perantara. Kalau misalkan pakai perantara, ada beberapa jenisnya lagi. Nah, di sini dijelaskan jenis pemasaran langsung atau direct marketing. Ada 5 ya yang bisa kalian ketahui. Yang pertama itu yaitu pemasaran atau personal selling. Jadi penjualan tatap muka langsung nih. AA ini atau KKSPB-nya ya, Sales Promotion Boys-nya itu sedang melakukan transaksi secara langsung dengan konsumen, dengan pelanggan. Nah, ini namanya personal selling. Ibu langsung ngedagangkeun di depan kalian gitu. Nah, ini personal selling. Ada lagi dia menggunakan katalog. Biasanya kayak penjualan yang Tupperware gitu ya, atau Oriflame zaman dulu-dulu ya sering kan katalog Oriflame, atau mau orang tua kalian Tupperware. Kasih katalognya, nanti kita lihat, terus nanti belanja. Nah, itu menggunakan katalog. Ada lagi yaitu menggunakan telemarketing. Nah, ini menggunakan telemarketing, atau ada juga nih yang kios marketing. Jadi kalau kios ini kita memesan barangnya itu melalui alat ini. Kita mau beli produk ini, nanti langsung dihubungi di sini. Produk apa aja yang bisa kita pilih. Tapi kalau ke telemarketing ini biasanya ditelepon langsung ke konsumennya. Contoh, Ibu pernah ditelepon oleh IndiHome WiFi ya. Dari WiFi, kalau mau asalnya 10 Mbps, kan berlangganan yang 10 Mbps ya, mau ditambah lagi enggak? Yang 20 Mbps kecepatannya lebih bagus dan tidak akan nge-lag sama sekali, katanya gitu ya. Terus penambahan biayanya juga murah, cuma hanya nambah 50.000, kakak udah bisa nambah 20 Mbps kecepatannya. Mau nggak, Kak? Nah, itu targetnya jelas. Orang yang menggunakan IndiHome ditambah upgrade jadi yang 20 Mbps. Jadi targetnya jelas. Bukan orang-orang yang misalnya teleponnya ujuk-ujuk ke pemakai push media gitu ya. Mau ganti nggak jadi IndiHome? Kayak gitu ya, targetnya nggak jelas kan. Tapi kalau yang IndiHome ke IndiHome lagi, dia targetnya jelas. Targetnya pas. Kemudian ada lagi yaitu dia promosinya itu lewat email. Ibu juga pernah atau lewat email, bisa juga WhatsApp ya. Pokoknya pesan secara langsung melalui media ya tapinya. Nah, biasanya itu langsung ke kita. Jadi nggak perantara kemana dulu baru nyampe ke kita, enggak. Jadi contohnya nih, Shopee, misalkan Shopee sedang ada diskon 11-11. Nah, itu biasanya dikirimin pesan untuk memberitahu kalau dia tuh lagi promo. Atau misalkan Grab Merchant nih, bukan ada GrabFood ya di tempat jualan kan, ada Grabnya. Jadi kasih tahu kalau misalkan mau ada promosi untuk jualannya, dikasih tahu ini diskonnya sekian-sekian. Nah, itu masuknya ke jenis pemasaran secara langsung. Jadi semua 5 ini
dimaksudkan kenapa jenis pemasaran langsung, karena targetnya itu langsung di tempatnya, langsung ke konsumennya. Beda lagi kalau misalkan pemasarannya itu tidak langsung. Contoh nih ya, kalian sering lihat iklan ya, atau lihat iklan di TV atau di majalah atau di koran. Targetnya itu luas. Orang kalau udah ngeliat iklan, oh ya udah weh, beli itu terserah gitu ya. Tapi kalau yang pemasaran langsung ini, dia langsung ke target konsumennya, dan biasanya kebanyakan orang itu langsung berubah pikiran, oh iya langsung beli, emang mau beli gitu. Kalau yang ini ya. Selanjutnya tadi sudah jenis-jenis pemasaran. Ada lagi yaitu manfaat dari pemasaran langsung. Nah, manfaat pemasaran langsung itu masih satu kesatuan dengan yang tadi ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian pemasaran. Kemudian fungsi, tujuan, kemudian ada jenis-jenis, manfaatnya. Nah, ini yang terakhir, manfaat dari pemasaran langsung. Nah, bisa kalian lihat di sini, manfaat dari pemasaran langsung itu yaitu Oke. Nah, ini manfaat pemasaran langsung. Yang pertama, calon pelanggan sudah tertarget. Tadi kan udah disebutin ya sama Ibu. Jadi targetnya jelas kalau pemasaran langsung itu. Jadi orang yang benar-benar menggunakan atau orang yang sudah biasa menggunakannya, kita langsung personal selling, langsung tatap muka langsung. Terus yang kedua, anggaran pemasaran lebih efisien. Kenapa? Karena pemasaran langsung itu dia itu manfaatnya selain tenaga profesional yang kayak misalkan personal selling, menggunakan personal selling, biasanya dia menggunakan tenaga profesional yang tahu bagaimana cara pemasaran. Terus kayak SPG ya, dia kan tahu cara pemasaran kayak gimana. Terus nanti ngasih diskon lah atau kayak gimana, ngomongnya lemah lembut gitu ya, nggak mungkin kan mau beli nggak kak? Kalau nggak awas ya, nanti saya gulingin kursinya, mungkin kayak gitu kan. Nah, jadi pemasaran yang secara personal selling itu lebih mudah dibujuk rayu, lebih mudah, terus targetnya juga jelas, lebih hemat biaya. Karena kalau menggunakan iklan atau ads melalui media sosial itu biasanya lebih mahal dibandingkan kita membayar calon sales gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan itu akan lebih dekat dengan kita karena kita itu memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi pelanggan juga, oh enak ya belanja di sana, udah barang bagus, terus pelayanan juga bagus. Koneksinya lebih dapat. Yang keempat adalah membantu mendorong bisnis yang baru. Membantu mendorong bisnis baru. Otomatis nanti akan mendapatkan penjualan yang meningkat. Selain penjualan, berarti keuntungan juga akan meningkat. Nah, ini manfaat langsung atau manfaat pemasaran langsung. Nah, untuk materi kali ini, Ibu hanya menjelaskan mengenai tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui kolom komentar LMS atau di Classroom. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.